Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anjani. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas pertemuan ketujuh. Di sini saya akan membahas tentang VirtualBox. Pengertian dari VirtualBox itu sendiri adalah software virtualisasi untuk menginstal sebuah iOS atau operation system. Kata visualisasi yaitu mengubah atau mengkonversi sesuatu ke bentuk simulasi dari bentuk yang nyata atau real. Sebagai contoh, jika seseorang mempunyai sistem operasi Mr. Windows yang terpasang di komputernya, maka seseorang tersebut dapat pula menjalankan sistem operasi lain yang diinginkan di dalam sistem operasi Miss Windows. Fungsi virtual Windows. Yang pertama itu berfungsi untuk mencoba sistem operasi selain dari sistem operasi utama. Yang kedua untuk menguji sistem operasi yang baru saja dirilis atau masih dalam tahap uji coba atau beta. Yang ketiga berfungsi untuk melakukan simulasi jaringan. Yang keempat berfungsi untuk aplikasi virtual machine pengganti fisik dari PC. Yang terakhir itu dapat digunakan untuk mensimulasikan sistem keamanan, tes keamanan, terlepas dari apakah itu sistem operasi atau sistem atau situs web. Selanjutnya itu ada keuntungan dan kelemahan VirtualBox. Keuntungannya itu mudah digunakan, menawarkan pengaturan tambahan. Yang kedua, gratis untuk digunakan. Yang ketiga, lebih ringan dibandingkan dengan aplikasi serupa seperti NVWare. Yang keempat, mendukung lebih banyak disk virtual. Yang kelima, memori video graphic adapter atau VGA dan kinerja CPU dapat disesuaikan. Yang terakhir itu sangat recommended untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Lalu kelemahannya itu yang pertama, tidak dapat dengan sempurna mengakses perangkat yang memerlukan koneksi USB. Yang kedua, beberapa game layar penuh tidak berfungsi. Yang ketiga, membutuhkan banyak memori dan Anda harus sangat mahir dalam mengolah sumber daya penyimpanan untuk setiap mesin virtual. Atau ketika beberapa mesin virtual berjalan pada saat yang sama, memori rendah atau tidak cukup dapat menyebabkan semua mesin virtual yang berjalan akan terhenti atau macet. Lalu yang keempat, fungsi seret dan lepas tidak berfungsi pada banyak mesin virtual. Yang kelima, ID jaringan untuk mesin virtual hanya 4 buah. Lalu selanjutnya, saya akan membahas tentang panduan cara menginstal Windows menggunakan VirtualBox. Di sini alat dan bahan yang kita butuhkan untuk mendownload atau menjalankan suatu VirtualBox. Yang pertama itu ada file ISO Windows 10 rilis versi terbaru atau Windows 10 version 1903 dapat download di internet. Lalu yang kedua itu aplikasi VirtualBox untuk membuat virtual machine. Lalu yang ketiga itu ada komputer atau PC atau laptop. Lalu yang pertama itu membuat mesin virtual. Sebelum kita mengupdate Windows, kita membuat mesin virtual terlebih dahulu. Nah, mesin virtual adalah langkah awal yang harus disiapkan sebelum melakukan prosedur instalasi. Fungsi virtual sendiri adalah sebagai komputer GIOS atau komputer virtual yang akan kita gunakan untuk menginstal atau menempatkan file sistem operasi Windows 10. Yang pertama itu langkah-langkahnya itu jalankan aplikasi VirtualBox, lalu klik New. Pada halaman Name and Operation System, isikan keterangan berikut. Name, isi dengan nama virtual machine, misalnya Windows 10.
Lalu yang kedua itu tipe dan version akan terisi otomatis. Seperti gambar di samping ini, ketika semua sudah terisi name, tipe dan versionnya, lalu kita mengklik next. Selanjutnya, langkah yang kedua itu atur ukuran memori RAM maksimal 50%, memori utama atau masih berada dalam rentang warna hijau. Lalu klik next. Seperti pada gambar, ketika kita sudah di sini ada tanda panah di sini tuh bisa digeser ke kanan, bisa digeser ke kiri. Dan ini tuh kita atur maksimal itu 50%. Lalu ketika sudah kita atur ininya, lalu next untuk ke tahap berikutnya. Lalu yang langkah selanjutnya itu pada bagian hard disk, pilih create a virtual hard disk now, lalu klik create seperti ini. Seperti yang ketika kita yang sebelumnya kita sudah next, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu ketika sudah nonton tampilan ini, kita memilih create a new virtual hard disk now, lalu kita create, lalu klik create. Yang keempat selanjutnya hard disk file tipe pilih VirtualBox Disk Image atau VDI, klik next. Lalu seperti ini ya. Klik VDI lalu klik next yang seperti di bawah. Lalu selanjutnya itu storage and physical hard disk, pilih dynamically allocation, klik next. Kita klik next yang sebelumnya, lalu kita klik, akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik next lagi. Ketika kita klik next, akan muncul tampilan seperti ini. File location and size, tentukan kapasitas hard disk yang diinginkan, misalnya 10 GB, klik next. Ini akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, di sini ada Windows 10 seperti yang kita udah itu. Lalu di sini tuh bisa berapa giga ya? Bisa 10, bisa 20 giga, tapi di sini digambar contohnya itu 50 giga. Lalu klik create. Setelah klik create, selanjutnya tentukan lokasi file ISO dengan cara klik setting, storage, MPT, klik icon Chakron CD, klik choose virtual optical disk file, cari lokasi penyimpanan file ISO, lalu pilih file ISO open, lalu oke. Lalu kan yang pertama kan klik setting di sini, lalu klik storage, ini storage, lalu klik MPT di sini ada ini, lalu klik icon chunk CD ini, lalu choose virtual disk file, lalu di sini ada, lalu klik OK jika semua sudah terjalankan. Lalu setelah kita sudah membuat mesin virtualnya sudah berhasil, lalu selanjutnya itu tahap selanjutnya itu kita akan melakukan instalasi Windows 10. Langkah pertama itu pertama-tama lakukan pengaturan bahasa atau language, format waktu dan mata uang serta keyboard lain, lalu klik next. Ini ya seperti gambar sini. Di sini ada bahasa, ada mata uang, lalu ada keyboardnya. Lalu setelah ini sudah diisi, kita klik next. Selanjutnya setelah klik next, klik tombol install now di sini. Jadi setelah kita klik next pada halaman sebelumnya, kita melakukan klik install Windows now. Lalu berikutnya akan diarahkan ke halaman Activity Windows seperti ini. Jika memiliki produk key, silakan masukkan ke kolom yang telah disediakan. Jika tidak, silakan klik I don't have a product key. Seperti ini, seperti yang digambar. Ya. Lalu selanjutnya, pilih sistem operasi Windows 10 yang ingin diinstal. Lalu klik next. Ini. Di sini ada beberapa operating sistemnya ya. Ada Windows 10 Pro N, ada Windows 10
Pro, ada Windows 10 Education, and di sini tinggal dipilih Windows sistem operasi apa yang ingin kita pilih. Apa? Maksudnya sistem operasi Windows 10 apa yang pengen kita install. Lalu selanjutnya centang I accept the listing strings. Lalu klik next. Ini yang di kedua. Lalu selanjutnya itu pada halaman tipe of installation, pilih custom yang nantinya akan diarahkan ke halaman pembuatan partisi. Ini halamannya seperti ini, seperti pada di gambar. Lalu selanjutnya kita akan membuat dua partisi. Salah satunya digunakan untuk menyimpan file instalasi Windows 10. Untuk membuat partisi, klik New, tentukan ukuran partisi, lalu apply. Lakukan hal yang sama pada driver and allocations page, sehingga akan dihasilkan dua buah partisi. Untuk menginstal Windows 10, ke partisi C. Arahkan kursor ke partisi 2, lalu klik next. Seperti ini. Seperti yang ada di gambar, di sini tuh ada partisi 1, ada partisi 2, dan ada partisi 3. Lalu selanjutnya itu tunggu proses transfer file dan instalasi selesai. Lalu selanjutnya itu jika proses instalasi selesai, Windows akan otomatis restart seperti berikut. Jadi ketika instalasi sudah berhasil, sudah selesai, itu Windows akan melakukan restart pada komputer dan akan menampilkan halaman seperti ini. Lalu selanjutnya tentukan lokasi user. Pilih Indonesia lalu klik tombol yes. Ini tempat kita sekarang. Kalau misalnya kita ada di Iran ya berarti kita klik Iran. Tapi kalau kita di Indonesia, berarti kita klik Indonesia lalu kita klik yes. Lalu selanjutnya itu tentukan keyboard layout. Lalu tekan yes. Seperti pada gambar di sini ya. Lalu selanjutnya menentukan alternatif keyboard layout. Lewati tahap ini dengan tombol skip. Ini kita skip aja, jangan di add layout, tapi kita skip aja untuk menampilkan halaman selanjutnya seperti ini. Selanjutnya isikan nama user lalu tekan next. Jika diperlukan, isikan password pada kolom yang disediakan. Ini kalau laptopnya ada passwordnya, kita akan masukkan dulu passwordnya baru itu klik next. Tapi kalau yang laptopnya atau PC-nya nggak ada passwordnya, kita langsung next aja. Lalu selanjutnya untuk melihat activity history pada device atau perangkat lain yang terhubung ke Windows, silakan klik yes. Untuk melewati tahap ini, klik tombol no. Jadi kalau misalnya kita mau melihat history device dan perangkat lainnya kehubung di Windows kita ini, kita bisa mengklik yes, dan itu tuh kita bisa melihat aktivitas history kita telah melakukan apa aja. Tapi kalau misalnya kita udah nggak mau lihat dan kita mau selanjutnya tuh bisa no aja, bisa di skip aja. Lalu selanjutnya itu lakukan konfigurasi privasi komputer. Tekan tombol warna biru untuk menonaktifkan. Selanjutnya klik accept seperti pada gambar. Lalu selanjutnya itu tunggu beberapa menit sampai komputer siap untuk menampilkan halaman desktop Windows 10. Seperti pada gambar seperti ini ya. Lalu selanjutnya komputer dengan sistem operasi Windows 10 versi 1903 yang diinstalasi di VirtualBox siap untuk digunakan. Nah, ketika ini gambaran ketika kita sudah berhasil menginstal Windows 10 menggunakan VirtualBox. Seperti ini. Terima kasih. Segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.